أيوة وصلنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Mana sampai mana? 48. Kata beliau, kata Syekh Abi Ishaq Al-Ibiri, wa tut'imuka at-ta'am. Dunia itu memberimu kesenangan. Artinya dia memberimu makan apa yang engkau cari. Karena asal daripada manusia ini bergeliat mencari dunia adalah untuk makan, untuk makan. Wa tut'imuka at-ta'am wa an qaribin satata'amu minka. Namun dalam waktu dekat ternyata dunia juga mengambil dari kita. Dunia juga mengambil. Kita juga dibuat pengorbanan kita lebih banyak daripada apa yang diberikan oleh dunia terhadap usaha selama ini. Ma minha ta'imta. Dia memberikan apa? Makanan. Namun kemudian dia lebih banyak makannya, lebih banyak. Kita harus berkorban lebih banyak untuk dunia. Wa ta'ra illa bista laha siyaban. Yang kemudian kata beliau di sini, engkau akan telanjang apabila engkau berpakaian dengan dunia. Maksudnya apa? Ini dengan makna apabila kita menjadikan dunia ini sebagai pelindung atau apa saja, maka atau ihtimam kita lebih fokus terhadap dunia, sesungguhnya fokusnya kita terhadap dunia itu akan membuat kita akan membuat kita tak memiliki apa-apa, tak berdaya. Wa ta'ara wa tuksa'in malabisaha khala'ata. Namun kalau engkau jauh dari dunia, justru Allah akan memuji, justru Allah akan memberimu pakaian. Allah akan memberimu pakaian. Wa tashhadu kulla yaumin dafna khillin. Padahal engkau di setiap harinya engkau senantiasa melihat pemandangan. Pemandangan apa dia? Pemandangan yang menakutkan. Bagi orang yang menggunakan pemikirannya. Kulla yaumin dafna khillin. Apa yang dipandang, apa yang diperhatikan, apa yang dilihat ada dafna khillin, senantiasa mengubur orang. Mengubur teman, mengubur saudara. Kuburan. Ada setiap saat ada saja orang meninggal. Padahal kata Rasulullah SAW, apa dia? Zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan itu, karena melihat kuburan, berziarah kepada kuburan itu tuzakkirukumul akhirah, membuat kita ingat akhirat. Artinya bukan sekedar ingat, tetapi membuat kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Dengannya kita akan berubah dari sebelumnya menjadi lebih baik. Merubah menjadi lebih baik. Ka'annaka la turadu bima syahidta. Yang kemudian di setiap harinya kita melihat, mendengar ada orang meninggal, fulan meninggal, temannya meninggal, bapaknya meninggal dan seterusnya. Namun perhatian kita terhadap kematian itu ternyata ka'annaka la turadu bima syahidta. Sama saja. Seakan-akan kita melihat kematian itu, kita tidak akan mati. Kita tidak akan mendatangi kuburan tersebut. Kita tidak masuk dalam kuburan. Itu kata beliau. Ini menunjukkan bahwa hati seseorang sudah mati. Ketika dia melihat kematian, mendengarkan kabar kematian, namun dia tidak mengambil pelajaran darinya. Makanya para ulama mengatakan as-sa'idu man itta'aza bi ghairihi. Orang yang bahagia, orang yang tenang itu, kalau bahagia di antara ciri khasnya adalah tenang. Orang bahagia itu adalah senantiasa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kejadian-kejadian di sekelilingnya. Nah, dan ini ciri orang yang senantiasa mengambil kata Rasulullah SAW, apa dia? Aksiru min hadimil lazzat. Aksiru hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat apa dia? Sesuatu yang dapat memutuskan seluruh kelezatan yang dirasakan, yang bisa dirasakan. Apa dia? Kematian.
Ya, maksudnya perbanyaklah mengingat kematian. Aksiru min hanimil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu senantiasa orang mengingatkan untuk supaya fokus terhadap akhirat. Wa tashhadu kulla yawmin dafna khillin. Engkau di setiap harinya mendengarkan, memperhatikan, memandang apa dikuburkannya saudara, dikuburkannya teman. Ka'annaka la turadu biha bima syahidta. Namun engkau merasakan bahwa engkau merasa bahwa kita ini masih lama, masih panjang umurnya, masih dan seterusnya. Walam tukhlaq li ta'muruha. Padahal kita ini diciptakan bukan untuk memakmurkan dunia, untuk bagaimana dunia ini lebih baik bagi kita daripada akhirat, tidak. Walam tukhlaq li ta'muruha. Jangan fokus terhadap dunia. Walakin li ta'buraha. Akan tetapi apa? Dunia itu adalah sebagai jembatan untuk kita lalui saja. Dunia itu adalah jembatan. Alam kita kan dari alam rahim. Dunia ini adalah kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun. Untuk dipetik hasilnya di mana? Di akhirat nanti. Mazra'atul akhirah. Kebunnya akhirat adalah dunia. Kebunnya akhirat adalah dunia. Maka titik fokusnya seseorang bagaimana dia bisa memperoleh hasil yang banyak dan utuh. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam tukhlaq li ta'muraha. Kita ini diciptakan bukan untuk mengagumi dunia, untuk memuliakan dunia, bukan. Tetapi apa? Li ta'buraha. Agar engkau menjadi dunia itu diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk melalui dunia ini, untuk kita jadikan sebagai wasilah, sebagai jembatan. Fajidda lima khuliqta. Kalau begitu, kalau engkau paham bahwa kita ini diciptakan untuk akhirat, untuk dunia ini untuk dijadikan sebagai jembatan, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan manusia diciptakan. Apa dia? Untuk beribadah, untuk beribadah. Maka kalau demikian seseorang memahami untuk apa dia diciptakan, untuk dia hidup di dunia atau untuk hidup setelah dunia, maka kata beliau, fajidda lima khuliqta. Maka bersungguh-sungguhlah untuk apa engkau diciptakan. Untuk beribadah, untuk beribadah, untuk akhirat, untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hudimta fazid fiha. Kata beliau, wa in hudimat fazid fiha wa anta hadma. Apabila engkau wa in hudimat, apabila dunia itu atau dunia itu rusak, dunia merusak, fazid fiha fazidha wa anta hadma. Maksud tambah akhiratnya. Kalau dunia merusak, maka bersungguh-sungguh dalam pada dunia. Wa hassin amra dinika mastata'tah. Dan apa? Dan peliharalah urusan agamamu. Perbaiki sebaik-baiknya. Mastata'ta. Semampu engkau. Fattaqullaha mastata'ta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Bagaimana model ketakwaan itu? Mastata'ata, sesuai dengan kemampuannya. Dimanapun berada, silakan bertakwa. Silakan bertakwa. Wajib bagi seorang untuk bertakwa dimanapun dia berada. Tetapi kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan. Disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang dunia kita ini dengan akhirat harus ada yang dikorbankan, maka korbankan dunia. Korbankan dunianya dalam rangka mempertahankan akhirat. Dalam rangka mempertahankan akhirat. Kalau tidak salah, Hasan Al-Basri juga mengatakan, Iza ra'aita an-nas yunafisuka fi dunyak. Apabila engkau melihat ada banyak manusia yang melampauimu, yang melombaimu, untuk engkau bertanding dengannya, dia bertanding denganmu terhadap dunia,
maka fa'alqiha ala raqabatik, maka berikan dia jalan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kalau ada orang berlomba terhadap kita dalam masalah dunia, berikan jalan dia, berikan dia jalan seluas-luasnya. Wa idza ra'aitan nasa yunafisuka fil akhirah fanafishu. Tapi kalau ada orang yang melombaimu, berlomba denganmu terhadap masalah akhirat, maka lombailah ia. Lombailah ia, kalahkanlah ia. Ini kata siapa? Kata Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu rahimahumullah. Itu tentang akhirat, tentang dunia dan akhirat. Bagaimana seorang muslim memperhatikan apanya? Kehidupannya. Mana yang lebih condong dirinya terhadap dunia atau terhadap akhirat? Wala tahzan ala ma fata minha, dan jangan kalian bersedih apa yang luput darimu dari urusan dunia, dari perkara-perkara dunia, karena itu adalah suatu hal yang tidak perlu, yang tidak terlalu disedihkan, tidak perlu terlalu dalam kesedihannya. Iza ma anta fi ukhraka fuzta, kalau memang terhadap akhiratmu engkau ternyata lebih dominan mempedulikan akhiratmu, engkau lebih banyak mengetahui tentang akhiratmu, fuzta, banyak engkau peroleh terhadap akhirat. Orang-orang yang terpaut hatinya dengan dunia, maka apabila sedikit saja Allah berikan cobaan baginya, hilang darinya sesuatu dari dunia ini, maka dia akan merasakan kesedihan yang begitu dalam, yang begitu dalam. Maka disinilah dilihat bahwa, dan ini adalah fitnah terhadap manusia, yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa apa? Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Orang yang punya penyakit dalam hatinya, apabila dia ditimpa sebuah musibah, entah musibah dari dirinya atau musibah memang dari Allah atau musibah dari manusia, ka'adzabillah, seakan-akan musibah itu bagaikan apa? Siksaan di dalam neraka. Terlalu bersedih. Padahal yang dituntut baginya adalah bersabar, dan mengoreksi dirinya dari apa yang menimpanya, Dan kita sudah sebutkan kadar kesedihan itu adalah sesuai ketergantungan hati seseorang terhadap apa yang luput darinya. Kadar kesedihan, kalau ada yang luput kemudian dia sedih, maka kesedihannya tidak begitu dalam, menunjukkan bahwa apa? Kadar keterpautan hatinya terhadap sesuatu yang hilang darinya itu demikianlah. Demikianlah kesedihannya, demikianlah kadar keterpautan hatinya, ketergantungan hatinya. Bagaimanapun sesuatu itu, hilangnya sesuatu itu yang melahirkan kesedihan, kita harus menyadari bahwa kesedihan itu lahir adalah seberapa berharga barang tersebut. Seberapa berharga barang tersebut. Maka orang yang punya penyakit dalam hatinya, terlalu menggantungkan hatinya terhadap dunia, maka itu akan merasakan kesedihan berbeda dengan kesedihan yang dirasakan orang yang fokusnya terhadap akhirat. Orang yang fokusnya terhadap akhirat. Kita mungkin melihat ada orang miskin tapi baik agamanya, baik akhiratnya, baik agamanya. Apabila dia kehilangan sesuatu dari dunia ini, kita mendapati ternyata dia tidak begitu sedih, tidak begitu sedih. Kenapa tidak begitu sedih? Karena dia tahu bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Dia tahu bahwa ini adalah dunia. Dia tahu bahwa nantinya akan ada gantinya. Dia memahami semua itu. Bersamaan dengan itu, orang yang kaya dengan kekayaannya, namun ternyata ketika ada yang hilang darinya kecil, sesuatu yang kecil, atau dia bisa menggantinya, ternyata kesedihannya lebih besar, lebih dalam daripada tadi orang yang miskin namun paham terhadap akhiratnya. Ini menunjukkan bahwa penyakit hatinya
hatinya betul-betul terpaut dengan dunia. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ja'ala dunya akbar hammihi ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Siapa yang menjadikan dunia ini adalah titik fokusnya, siapa yang menjadikan dunia ini adalah titik fokusnya dalam hidupnya, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran, kebutuhannya senantiasa berjalan pada dirinya, senantiasa butuh. Ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, maka Allah jadikan kefakiran, kemiskinan itu ada di pelupuk matanya, ada di pelupuk matanya. Bagaimanapun kayahnya seseorang, kalau Allah memberikan hati yang miskin, berapapun harta yang dia miliki, maka senantiasa dia akan mencari dan merasa kurang. Tetapi bagaimanapun miskinnya, kurangnya harta seseorang, ketika Allah memberikan rezeki yang namanya qanaah, maka dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan ala ma fata minha. Bukan berarti kita dilarang sama sekali untuk bersedih, tidak. Tetapi kita harus mengoreksi kesedihan kita dari apa yang luput dari kita, yang hilang dari kita itu bagaimana dia, seberapa dalam dia, dan bandingkan antara kesedihan kita terhadap dunia dengan kesedihan dengan ibadah yang kita tidak lakukan, yang kita tidak melakukannya. Berapa dalam kesedihan kita, berapa menyesal kita terhadap akhirat, hal-hal yang bersifat akhirat yang dengannya luput untuk kita lakukan, luput untuk kita amalkan, dibanding dengan hal-hal yang dunia yang hilang dari kita. Maka dengannya seseorang mengetahui kadar dirinya antara dunia dengan akhirat, kecenderungan mana yang dia lebih besar, kecenderungannya terhadap akhirat atau kecenderungannya terhadap dunia. Nah, wala tahzan ala ma fata minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tatkala meninggal anaknya Ibrahim, yang kemudian innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurjillah. Rasulullah sallallahu, anak itu adalah apa? Adalah dunia. Anak itu adalah cobaan, anak itu adalah fitnah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersedih, tapi kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengantarkannya, dengannya kesedihan tersebut membuat dia luput terhadap akhirat, membuat dia berkata-kata sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat hatinya bergejolak, dengannya dia ingin seakan-akan menentang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah memberikan suatu ruang dalam diri kita, suatu ruang untuk bahagia terhadap dunia, untuk sedih terhadap dunia. Tetapi jangan sampai kesedihan kita terhadap dunia mengalahkan kesedihan kita terhadap akhirat. Kebahagiaan kita terhadap dunia mengalahkan kita kebahagiaan daripada tentang akhirat kita. Itu yang Itu yang Allah tanam dalam diri kita. Dan hendaknya manusia itu menyadari kesedihan terhadap dunia ada ruangnya dalam diri kita, dalam hati kita. Kebahagiaan tentang dunia juga ada ruang dalam diri kita. Tapi jangan sampai kebahagiaan terhadap dunia ini mengalahkan kebahagiaan tentang akhirat kita. Jangan sampai kesedihan untuk dunia ini mengalahkan kesedihan kita dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ini yang dicela, ini yang ingin dicela. Oleh karena itu Rasulullah memberikan sebaik-baik contoh. Apa dia? Tatkala anaknya meninggal, Ibrahim namanya, maka dia innal ayna la tadma, sesungguhnya mata itu akan menangis, wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati itu akan bersedih, akan bersedih. Bagaimana tangisan Rasulullah SAW? Apakah dia meraung-raung? Tidak. Ini malah sekedar mengeluarkan. Apakah gejolak hatinya terucap dengan lisan? Tidak. Bahkan terbetik dalam hatinya tentang takdir Allah, untuk menandingi, mengingkari takdir Allah, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Wala tahzan ala ma fata minha idza ma anta fi ukhraka fusta. Nah,
falaysa binafi'in ma nilta fiha minal fani. Idzal baqi hurimta, tidak ada manfaatnya walaupun engkau memperoleh seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini kita memperoleh semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu kita peroleh semua, kita miliki semuanya. Itu tidak ada manfaatnya kalau idzal baqi fiha hurimta. Dunia ini adalah fana. Apa saja yang ada dalam dunia ini sifatnya fana, kecuali apa? Zikrullah. Kecuali zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti harta itu akan sirna. Tetapi ketika harta digunakan untuk mengingat Allah, dengannya kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan akhirat kita, maka harta yang kita berikan kepada orang lain, kita infakkan di jalan Allah, maka itu akan menjadi kekal. Maka buatlah harta itu menjadi kekal di sisi Allah dengan menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah. Yang fani, yang fana, yang sirna itu bisa menjadi kekal apabila dia diarahkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kekal akan menjadi juga sirna apabila diniatkan bukan lillahi Subhanahu wa taala dan bukan dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa binafi'in ma nilta fiha minal fani. Apa saja yang engkau peroleh dari dunia ini itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kalau memang tentang akhirat kita ini tidak ada yang kita buat, tidak ada yang kita amalkan, tidak ada yang kita lakukan dalam rangka memperoleh kehidupan yang lebih kekal. Nah, bal tuhibbuna al-ajilah wa tazaruna al-akhirah, kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Bal tuhibbuna al-ajilah. Sungguh kalian itu lebih suka daripada apa? Hal-hal yang sifatnya instan. Tuhibbuna al-ajilah, dunia. Ya, instan. Wa tazarunal akhirah. Namun kemudian apa? Kalian meninggalkan yang sifatnya ayat akhirat, ukhrawi. Orang yang diantara ciri juga orang yang punya penyakit dalam hatinya, bahwa apa yang dilihat dengan kasat mata, dia lebih mengedepankan hal tersebut daripada apa yang dia lihat dengan mata batinnya. Dengan mata batinnya. Ikhwan, penglihatan kita dengan mata kepala itu adalah jalan untuk untuk memperoleh keyakinan yang lebih dalam, dalam keyakinan dalam hati. Dalam hati. Tetapi ketika keyakinan hati kita, ketika keyakinan mata batin kita itu dikalahkan dengan mata kepala, maka apa jadinya? Jadinya adalah kesengsaraan. Orang beriman itu lebih yakin dengan mata hatinya daripada apa yang dia lihat dengan mata kepalanya. Tapi tidak bisa seseorang hadirkan dalam hati keyakinan dengan mata batinnya sebelum dia melewati mata hatinya. Tidak bisa itu. Dia dulu harus melihat dulu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia jadikan perantara untuk pindah ke sana, lebih yakin dalam dirinya. Yang kemudian ketika seorang sudah kokoh dalam mata batinnya, maka pasti dia akan lebih yakin dengan apa dikata dalam hatinya dibanding apa yang dia lihat. Sebagai contoh, siapa dia? Para sahabat. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka tahu hukumnya, kita juga tahu hukumnya. Tetapi yang kita miliki dengan mereka itu, ada yang kita miliki berbeda dengan apa yang mereka miliki. Apa dia? Keyakinan. Itu saja, keyakinan. Mata batin itu maksudnya. Keyakinan. Dan keyakinan ini tidak bisa lahir kecuali melalui ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka melihat, mereka rela menginfakkan kebunnya, menginfakkan hartanya, menginfakkan seluruh hartanya, sebagaimana Abu Bakar menginfakkan separuh dari hartanya. Padahal kita sama dengan mereka, tapi yang membedakan itu adalah bagaimana daya serap kita terhadap pengetahuan tersebut, ilmu tersebut, keyakinan tersebut. Nah, itu yang bedanya. Itu adalah bedanya, keyakinan.
Itu kata para ulama, bahwa yang membedakan kita dengan para sahabat adalah keyakinan. Kita yakin terhadap surga. Para sahabat juga yakin terhadap surga. Tetapi keyakinan mereka itu seakan-akan di pelupuk matanya berbeda dengan keyakinan yang kita miliki. Nah. Wala tadhak ma'as sufaha'i lahwa fa innaka sawfa tabki in dahikta. Wala tadhak. Jangan bahagia, jangan ketawa. Ma'as sufaha, sama orang-orang yang apa? Orang-orang yang jahil, lahwan di dalam kelalaian. Fa innaka sawfa tabki in dahikta. Karena engkau akan apa? Akan menangis apabila engkau tertawa saat ini bersama orang-orang jahil. Artinya apa? Jangan engkau membuat dirimu larut terhadap bersama dengan orang-orang yang hatinya sudah terpaut dengan dunia. Mereka bahagia engkau bahagia sebagaimana mereka bahagia. Engkau bahagia terhadap sesuatu yang remeh sebagaimana mereka juga bahagia terhadap sesuatu yang remeh. Tatkala orang-orang mencari dunia, dengannya dia merasa bahagia tatkala dia memperoleh, maka kita pun ikut ke sana, larut ke sana. Muzabzabin baina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ciri orang munafik, ciri orang punya penyakit dalam hatinya. Apa dia? Muzabzabin, bimbang, pimplang. Baina zalik, di antara keduanya, antara dunia dengan akhirat. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak sama orang pengejar dunia dan juga tidak bersama orang yang fokus terhadap akhirat. Mau setengah-setengah saja. Maunya kapan ada di sana keuntungan dia lari ke sana. Kapan ada di sana keuntungan dia juga lari ke sana. La ilaha ula wa la ilaha ula. Muzabzabin baina zalik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pimplang di antara keduanya. Nah. Wala tadhak ma'as sufaha. Jangan ketawa, jangan bahagia terhadap apa? Maksudnya di sini, Jangan kalian ketawa dengan kebahagiaan bersama orang-orang jahil. Orang jahil itu melihat apa? Pangkat dunianya seakan-akan tidak ada lagi kebahagiaan di atas itu. Melihat apa? Income-nya setiap bulannya seakan-akan mereka sudah bahagia. Seakan-akan tidak ada lagi kebahagiaan di atas itu. Dan jamaah sekalian, ikhwan fillah, bahwa apa? Orang yang bahagia terhadap akhirat, senang dengan perolehannya terhadap dunia, biasanya itu bergandengan dengan kepelitan, dengan kepikiran, biasanya. Dan itu kebanyakan. Semakin fokus orang terhadap dunia, maka semakin pelit untuk mengeluarkan dunianya, semakin sulit untuk berkorbannya, karena dia melihat apa? Melihat usahanya, melihat keringatnya, melihat apa? Ilmunya untuk memperoleh semua itu dari hal-hal dunia. Dia tidak melihat lagi di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun la'natullah. Sebagaimana Qarun, inna ma'utitu min ilmin indi, kata dia. Saya ini kaya dikarenakan kepiawaian saya, jagonya saya, keilmuan saya. Semuanya dia sandarkan kepada dirinya, semuanya dia sandarkan terhadap tenaganya, disandarkan terhadap keringatnya. Padahal dia tidak memahami bahwa tidak semua hasil keringat itu halal. Tidak semua hasil keringat itu halal. Halalnya saja akan dihisab, apalagi haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siblanat dunia sebelumnya kita sebutkan. Ma baluka bid dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Kenapa dengan bahagia? Ada apa dengan dunia? Kenapa bingung-bingung dengan dunia? Padahal yang halalnya saja akan dihisab dan akhiratnya akan disiksa. Wala tadhak ma'as sufaha'i lahwa. Jangan engkau membawa dirimu terhadap bersama dengan orang-orang yang bodoh, di dalam kelalaian. Fa innaka sawfa tabki. Kalau engkau juga ikut dengan mereka, fa sawfa tabki. Fa innaka sawfa tabki. Karena engkau akan apa? Akan menangis.
indahikta, kalau engkau menangis saat, kalau engkau ketawa saat ini. Ya, buat lalai dirinya. Wa kaifa lakas sururu wa anta rahnun wa la tadri atufda am golikta. Insyaallah. Wa kaifa lakas surur wa anta rahnun. Kenapa engkau bahagia? Padahal engkau adalah apanya? Jaminannya. Bukankah kita memperoleh dunia ini karena kita berusaha dengan sekuat tenaga, mengorbankan seluruh tenaga, mengorbankan anak, keluarga, istri dan seterusnya? Itu rahnun. Kita memperolehnya setelah kita membayarnya. Setelah kita menjadi jaminannya, saya mampu melakukannya ini, bekerja sehari semalam. Wa kaifa lakas surur. Kenapa engkau bahagia? Bahagia itu kalau datang dengan tiba-tiba, tanpa ada usaha. Itu bagus. Kesehatan kita tidak ada usahanya di sana. Nyawa kita yang senantiasa, nafas kita tidak ada usaha di sana, tapi Allah yang senantiasa memberikan di sana. Kenapa tidak bahagia dengan nafas itu? Kenapa tidak bahagia? Tetapi justru kita berbahagia dengan apa perolehan yang dengannya kita mengeluarkan seluruh tenaga pikiran kita. Kaifa lakas surur wa anta rahnun. Tidak pantas orang bahagia kalau dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya di sana dalam rangka memperolehnya, padahal sebelumnya kita disebutkan apa? Dunia itu senantiasa mengambil lebih banyak dari kita daripada pemberiannya. Pengorbanan kita terhadap dunia lebih banyak daripada yang dunia, apa yang dunia berikan. Kaifa lakas sururu wa anta rahnun. Kenapa terlalu bahagia dengan apa yang engkau peroleh dari dunia ini? Padahal diri kita adalah jaminannya. Diri kita adalah jaminannya. Banyaknya orang beruban, itu karena pikirannya terhadap dunia. Banyaknya orang berkurang tidak bisa bekerja karena fokusnya terhadap dunia. Banyaknya hilang daripada ingatannya karena dunia. Tapi lihat orang-orang yang fokus dengan akhirat. Banyak juga yang punya penyakit, maksudnya ada tertimpa dengan pikun. Tetapi orang yang dengan umur yang sama masih berbeda, masih jauh, masih jauh. Wa kaifa lakas sururu wa anta rahnun. Kenapa engkau bahagia padahal engkau adalah jaminannya? Wa la tadri atufda am golikta. Dan engkau pun tidak tahu padahal apa? Engkau pun tidak tahu atufda, engkau akan digantikan dengan hal tersebut atau justru ditutup, maksudnya terhalangi. Atau terhalangi dengan apa yang engkau sudah korbankan. Wala tadri atufda, engkau tidak tahu apakah hal tersebut akan digantikan oleh Allah, akan digantikan dengan lain, atau justru engkau dihalangi. Wasal min rabbika taufiqa fiha. Namun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Wa akhlis fi su'ali in sa'alta. Dan tuluskanlah permintaanmu, ikhlaskanlah permintaanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencapai dunia, berapapun dia, itu juga terkadang dia peroleh setelah menghinakan diri dengan mengelus-ngelus kepada orang lain, sedikit atau banyaknya, baik dia sebagai bos atau dia sebagai anggota. Kalau dia sebagai bos, mengelus anggotanya untuk tidak pergi meninggalkannya. Kalau dia sebagai bos, mengelus kepada bosnya untuk tidak dipecat. Maka orang yang mengejar dunia hakikatnya adalah budak. Budak. Hakikatnya adalah budak dunia. Budak dunia. Orang yang dianggap sebagai penyembah penyembah harta, bukan karena dia bersujud, ruku, membaca Al-Quran, berdoa di sana, enggak. Tetapi bagaimana ketundukannya terhadap dunia, dia rela, fikirannya ke sana, hatinya terhadap dunia. Dia mau tidur dunia, mau bangun dunia, tersibukkan dengan dunia. Maka itu apa dia?
Kata Allah subhanahu, kata Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ta'isa wantakasa, wantakasa, kata Rasulullah SAW. Ta'isa, sungguh apa, lelah orang yang abdud dinar, hamba emas, maksudnya dunia. Ta'isa wantakasa, mereka lemah, mereka memperbudak dirinya dengan dunia, memperbudak dirinya dengan dunia. Nah, wasal min rabbika at-taufiqa, dan ini adalah permohonan yang agung, yaitu apa? Taufik. Banyak orang punya harta, punya ilmu, tapi bersamaan dengan itu dia tidak mampu mengamalkan ilmunya. Bersamaan dengan itu orang yang punya harta melimpah, dia pun tahu hukumnya bahwa apa? Harta ini hendaknya diserahkan ke orang yang berhak sebagiannya. Namun dia tidak mampu, maka tidak ada yang menghalangi seseorang untuk mengamalkan ilmunya, untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, kecuali taufik. Karena seseorang belum memiliki taufik. Seseorang belum memiliki taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang dia miliki, melakukan daripada ilmunya, melaksanakannya, mengamalkan ilmunya. Ketika dia punya harta, dia mampu untuk apa? Untuk berbagi. Ketika dia mampu untuk memiliki tenaga, dia mampu untuk membantu orang lain. Maka itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang punya ilmu banyak tapi tidak memiliki, tidak banyak beramal. Ya, orang berilmu banyak tapi amalannya tidak ada. Menunjukkan bahwa yang dibutuhkan bukan sekedar ilmu, bukan sekedar kita mengumpulkan ilmu, tidak. Yang kita butuhkan juga lebih penting daripada itu adalah amalan. Ilmu itu wal amal. Kata Sufyan Ats-Tsauri, hatafal ilmu al-amal wa illa irtahal. Hatafa al-ilmu al-amal. Ilmu itu senantiasa bergandengan dengan amal, maka dia kekal dalam diri seseorang dengan perbuatan. Kapan hilang amalannya, ilmu juga akan pergi, ilmu juga akan hilang. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Was'al rabbaka wasal min rabbika taufiqa fiha wa akhlis fis su'ali in sa'alta. Memohonlah setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap di dalam dunia ini. Karena boleh jadi kita sekarang mungkin fokus akhirat, ternyata kita terfitnah besok harinya terhadap dunia. Karena dunia itu adalah hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Siapa yang tidak tertarik kalau manis lagi sejuk dipandang? Hijau itu maksudnya sejuk dipandang. Siapa yang tidak tertarik? Semua orang tertarik. Tetapi ada orang tertarik dan dia mengambil sekedarnya saja. Ada orang tertarik ternyata menceburkan dirinya di dalamnya, maka dia akan menuai namanya kebinasaan. Nah, wanadi idza sajadta lahu i'tirafan, insyaallah, serulah Allah Subhanahu wa taala apabila engkau bersujud. Artinya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudmu, i'tirafan, dengan mengakui seluruh kelemahan, mengakui seluruh batasan yang telah kita lalui, melampaui batas kita di dalam doa kita, di dalam keseharian kita. Bimana dahu Zunnuni ibnu Matta, sebagaimana siapa? Zunnun, Nabi Yunus ibnu Matta berdoa di dalam mana? Di dalam perut hiu. Di dalam perut hiu. Apa doanya dia? Apa doanya? Doanya adalah dengan tauhid. Doanya adalah dengan tauhid. Sebagian ulama Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa dia? Yunus ibnu Matta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Nah, wa nadahu Zunnuni ibnu Matta. Beliau menyebutkan di sini wanadi idza sajadta lahu ittirafan. Waktu dan gerakan yang terbaik untuk berdoa, posisi terbaik untuk berdoa kepada Allah adalah ketika sujud. Dan ini adalah posisi seorang hamba yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa dia? Pada saat dia sujud. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma tawada'a amudun lillahi sajdatan illa rafa'ah." Tidaklah seorang hamba itu menundukkan dirinya dengan melakukan sujud kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ketika seorang hamba menundukkan dirinya dengan akalnya, pikirannya, anggota tubuhnya, maka Allah mengangkat derajatnya. Tetapi ketika manusia itu mengangkat dirinya, mengangkat akalnya, mengangkat hatinya dan anggota tubuhnya enggan untuk beribadah, maka Allah akan rendahkan. Rasulullah SAW juga bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Posisi yang terbaik yang dengannya dia posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Faqam mina ayustajaba lahu. Fa'aksiru fihi du'a faqam mina ayustajaba lahu. Maka kalau memang itu posisi yang dekat, yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, maka apa dia? Perbanyak doa di dalamnya. Perbanyak doa di dalamnya. Karena doa-doa di dalam sujud itu adalah lebih berpeluang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.